Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran tidak ada kata akhlak. Yang ada adalah kata khuluq, kata tunggal dalam surat Asy-Syu'ara ayat 137. Yang kedua dalam surat Al-Qalam ayat 4. Khuluq atau yang kita sebut dengan akhlak dalam definisi Al-Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin di jilid 5 halaman 190, Imam Ghazali mendefinisikan akhlak ibaratun, suatu ungkapan, an hayatin fin nafsi rasihah, kondisi dalam diri manusia yang sangat kuat, anha tasdurul af'al, dari kondisi itu keluarlah perilaku bisuhulatin wa yusrin, keluar perilaku itu dengan mudah, tidak dipaksakan, min ghairi hajatin, tidak membutuhkan, ila fikrin wa rawiyah, untuk berfikir terlebih dahulu. Jadi akhlak adalah perilaku manusia yang keluar dari diri manusia secara mudah tanpa berfikir. Jadi ada dua, orang melatih diri untuk berakhlak atau sudah berakhlak. Misalnya orang bersedekah tapi jiwanya masih kikir, tentu sedekahnya itu dengan terpaksa. Menurut definisi Al-Ghazali, sedekahnya itu belum termasuk akhlak dermawan, karena keluarnya sedekah itu dengan keterpaksaan, dengan berfikir, dengan pertimbangan. Tetapi kalau akhlak adalah ketika dia bersedekah itu langsung refleks, tidak dengan pertimbangan orang kikir. Itu namanya akhlak. Kemudian sabar. Ketika orang mendapatkan musibah, dia gelisah, resah, susah, tetapi melatih diri untuk bersabar dengan rasa berat, dengan rasa beban yang berat, dia bersabar. Itu namanya melatih diri untuk bersabar, belum bersabar. Tapi kalau sudah bersabar itu mudah, kondisi dalam jiwanya itu muncul sabar itu dengan mudah, maka itu disebut akhlak. Mudah tanpa berfikir, mudah munculnya rasa sabar, itu namanya berakhlak menurut definisi Al-Ghazali. Di dalam kitab Ihya-nya jilid 5 halaman 201 202, manusia yang mengalami dekadensi akhlak, satu, al-insanul ghuflu, manusia yang dikatakan al-ghuflu, kebaikannya tidak bisa diharapkan, tetapi keburukannya tidak ditakuti. Alladhi, manusia la yumayyisu bainal haqqi wal batil, tidak bisa membedakan antara hak dan batil, wal jamil wal qabih, tidak bisa membedakan antara baik dan buruk.
Dan orang ini masih punya fitrah, naluri yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam diri manusia ini. Orang ini masih bisa diobati dengan agama. Fahada syari'ul qabul, masih bisa cepat menerima, diobati dengan agama. Lila ilaj, untuk diobati dengan agama. Dan membutuhkan mu'allim, seorang yang mengajar, mursyid yang membimbing. Kemudian orang ini membutuhkan dorongan dalam dirinya untuk mujahadah, melawan nafsunya, melawan amarahnya, dan insya Allah dalam waktu yang dekat bisa berubah akhlaknya. Karena orang ini memang ketidaktahuan. Jadi akhlaknya buruk karena ketidaktahuan. Jadi kalau ada yang memberitahu, insya Allah masih berubah, mudah berubahnya, mudah berubahnya. Yang kedua, ayyakuna qad arafa qubahal qabih. Dekadensi akhlak yang kedua, orang mengetahui keburukan sesuatu, walakinnahu lam yata'awwad al-amal salih, tetapi orang ini kurang membiasakan perbuatan yang baik. Bal zuyyina lahu su'u amalih, terpesona dengan perbuatan buruk. Fata'atahu, maka perbuatan buruk itu dia lakukan inqiyadan li syahawatih, karena mengikuti, tunduk terhadap syahwatnya. Wa i'radan an sawabi ra'yih, tidak mau dengan pendapat akalnya yang sehat. Listila'i syahwati, karena dikuasai oleh syahwat alaih. Tapi orang ini tahu bahwa yang dilakukan itu salah, tetapi dia karena tidak terbiasa amal yang baik, maka dia membiasakan amal yang buruk. Ini lebih sulit diobati daripada yang pertama. Fa'amruhu as'abu minal awal. Kasus orang yang kedua ini lebih sulit diobati daripada orang yang pertama. Kemudian yang ketiga, ayya'takida fil ahlaqil qabihah. Orang yang berbuat buruk dengan meyakini bahwa perbuatan buruknya itu annahal wajibah, suatu yang harus dilakukan. Ini bahaya sekali. Mungkin bisa militer, mungkin bisa polisi, mungkin bisa sipil, yaitu perbuatan buruk, dan menganggap, meyakini bahwa perbuatan buruk yang dia lakukan itu al-wajibah, tugas yang wajib, tapi tetap dilaksanakan karena menganggapnya ini al-wajibah, suatu kewajiban, al-mustahsanah, yang dianggap baik. Wa annaha haqqun, dan menganggap perbuatan yang buruk itu, perbuatan yang salah itu, tindakan yang salah itu haqqun, dianggapnya suatu kebenaran, haqqun. Wa jamilun, dianggapnya suatu kebaikan. Orang ini, kata Imam Ghazali, wala yurja solahuhu, sulit diharapkan menjadi orang baik, illa ala nudur, jarang orang ini bisa kembali menjadi manusia baik. Wala yurja solahuhu illa ala nudur, oh, jarang sekali orang ini bisa menjadi orang baik. Karena apa? Karena sudah menjadi manusia yang sesat. Kenapa sesat? Karena dia memandang tindakan yang buruk tadi, tindakan yang kejahatan tadi,
tindakan yang kedoliman tadi dianggapnya suatu kewajiban dan suatu perkara yang baik, padahal merupakan kedoliman misalnya. Yang keempat, ayyakuna ma'a wuku'i nusyu'ihi, yaitu manusia yang tumbuhnya ala ra'yil fasid. Memang tumbuh perkembangan manusia ini baik mulai dari kecil atau dari remaja atau dari pemuda, pokoknya perkembangannya, pertumbuhannya ala ra'yil fasid, mengikuti pendapat yang rusak, mengikuti ideologi yang rusak. Nah, ini orang wa tarbiyatihi adalah amali bihi, yaitu berkembang dengan pendapat yang rusak, ideologi yang rusak, terdidik melakukan, mengamalkan, menjalankan, mengaktualkan ajaran-ajaran ideologi yang sesat itu. Yarul fadilah, melihat bahwa keutamaan, melihat bahwa keadilan, melihat bahwa kemanusiaan fi kasrati syarri, di dalam banyaknya kejahatan. Dia melakukan kejahatan tapi dipandang itu sebagai kemanusiaan. Dia melakukan perampasan-perampasan, kedoliman-kedoliman, kejahatan-kejahatan kemanusiaan, dianggapnya itu untuk mencapai keadilan. Wastihlakin nufus, dan merusak pada manusia, menghancurkan manusia. Dan ini lebih sulit lagi untuk diobati. Nah, subhanallah, 4 macam dekandensi akhlak yang dialami oleh manusia. Kemudian Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya di jilid 5 halaman 207, beliau mengatakan bahwa faktor-faktor yang bisa menyebabkan perubahan akhlak itu menjadi lebih baik, satu adalah faktornya bijudin ilahiyin wa kamalin fitriyin, yaitu dengan kemurahan, kedermawanan Tuhan, wa kamalin fitriyin, dan kesempurnaan naluri, kesempurnaan fitrah. Apabila manusia diberi oleh Allah fitrah yang sempurna, naluri yang stabil, kemudian ada transformasi perubahan dikarenakan judin ilahiyin, yaitu kemurahan dari Allah, hidayah dari Allah, taufiknya Allah, orang ini bisa menjadi orang baik. Jadi bagaimana revolusi akhlak terhadap manusia adalah mendekatkan manusia, mendidik manusia dengan bagaimana manusia ini mendapatkan pengiriman, mendapatkan saluran judin ilahiyin, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, taufiknya Allah Subhanahu wa taala, hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, dan mengembalikan manusia ini pada kesempurnaan nalurinya, kesempurnaan fitrinya, kesempurnaan fitrahnya. Dengan siapa? Tentu dengan para ulama. Dengan siapa? Tentu dengan psikolog-psikolog tasawuf. Dengan siapa? Tentu dengan para ahli tahdibun nufus, ahli yang mendidik jiwa manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk merubah, merevolusi akhlak manusia dari akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik, Al-Ghazali menawarkan al-mujahadah,
melatih diri memerangi nafsu wariyadhah. Al-mujahadah, memerangi nafsu, wariyadhah, dan melatih diri memerangi nafsu, yaitu dengan sosialisasi thariqah. Misalnya thariqah, suatu jalan untuk menuju pada jalan yang diridhai Allah, hidup yang diridhai Allah, hidup yang terhormat di mata Allah, hidup yang terhormat di mata manusia, hidup yang bahagia di dunia dan membahagiakan orang lain di dunia dan bahagia di akhirat. Bukan hidup yang bahagia untuk dirinya sendiri tapi menderitakan orang lain, akan menderita di akhiratnya. Tetapi hidup di dunia ini hidup yang bahagia di dunia, membahagiakan orang lain dan bahagia di akhirat. Itu hidup yang bisa diarahkan dengan thariqah. Dalam hal ini, di dalam organisasi Islam besar Indonesia, Nahdlatul Ulama punya banyak thariqah, jalan-jalan mendidik manusia menuju hidup yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu thariqah mu'tabarah. Nah, ini juga bisa menjadi solusi, dikontribusikan, diperankan secara maksimal untuk merevolusi akhlak manusia di negara Indonesia yang tercinta ini khususnya. Termasuk merevolusi akhlak korupsi, bagaimana bahaya korupsi, bagaimana bahaya narkoba, bagaimana bahaya minuman keras, bahaya industri yang haram untuk keberkahan negara. Itu tentu dengan penyadaran-penyadaran dari para ahli tasawuf, ahli tahdhibun nufus, mendidik diri dan melatih mereka al-mujahadah, memerangi nafsu, riyadhah, tirakat, memerangi nafsu. Ini sangat penting sekali, ar-riyadhah. Kemudian definisi yang lain oleh Profesor Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi dalam karyanya Tafsir An-Nablusi di jilid 13 halaman 314 315. Beliau mendefinisikan akhlak. Profesor Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi mengatakan definisi akhlak ialah ad-dabtu, yaitu pengendalian. Akhlak ialah pengendalian. An-natiju, yang muncul. An-syu'urika, dari rasa yang kamu rasakan. Bi anna Allaha azim, dengan sesungguhnya Allah itu maha agung. Wa anna ta'atahu wajibah, dan taat kepadanya itu wajib. Wa annahu yanbaghi an tanha nafsaka anil hawa, dan sesungguhnya sepatutnya kamu mencegah nafsumu dari keinginannya. Nah, dari definisi ini Muhammad Ratib An-Nablusi mengatakan bahwa akhlak ialah ad-dabtu, kontrol, pencegahan, pengekang, pengendalian yang muncul dari rasa bahwa Allah itu maha besar, yang muncul dari rasa bahwa kita wajib taat kepadanya, yang muncul dari rasa bahwa kita harus mengendalikan hawa nafsu kita. Nah, itu definisi akhlak menurut Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi. Fa asasul akhlak dabtuz zat, maka pondasinya akhlak adalah pengendalian diri.
Wa asasu dha'fil akhlak, dan pondasinya lemahnya akhlak, dekadensi akhlak, yaitu kemerosotan akhlak, lemahnya akhlak, penyebab utamanya adalah at-tafallutu minad dhabti, yaitu melepaskan kontrol diri, melepaskan pengekang diri, melepaskan pengendalian diri. Kemudian solusi tentang akhlak manusia, revolusi akhlak manusia ialah mengembalikan akhlak manusia pada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengembalikan akhlak manusia pada akhlakul Quran, yang akhlakul Quran itulah ialah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami baca di dalam tafsir Ta'wilatu Ahli Sunnah karya Imam Al-Maturidi, tafsir Ahli Sunnah wal Jamaah karya Imam Maturidi di jilid 10 halaman 137. Beliau mengatakan tentang akhlak Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah kullifa, dibebani oleh Allah, dipaksa oleh Allah, dibebani muamalata a'daillah ta'ala, berhadapan dengan musuh-musuh Allah, berhadapan dengan musuh-musuh Allah, wa muamalata auliyaillah, dan berhadapan dengan wali-walinya Allah, wa ansarihi, dan pembela-pembela Allah. Wa kullifa an yarfuda ad-dunya wa yatasahhada fiha, menggambarkan tentang akhlak Nabi. Nabi kita ini dibebani untuk membuang fitnah dunia dan zuhud dalam dunia, tidak rakus dunia, maka tidak rebut-rebutan kekuasaan, maka tidak korupsi, maka tidak khianat kepada negara. Wa kullifa muamalat as-saghir wal kabir, dan beliau juga memberi contoh akhlak berhadapan dengan anak kecil dan orang dewasa. Wal alim wal jahil, berhadapan dengan orang berilmu dan orang yang bodoh. Bahkan wal jinni wal insi, berhadapan dengan jin dan manusia. Wa kullifa muamalatan nisa'i, dan beliau juga dibebani oleh Allah muamalah, interaksi dengan istrinya dengan baik, maka tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga Rasulullah SAW tidak ada kedoliman. Nah, orang seperti ini tentunya mempunyai khuluqin azim. Maka dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 Rasulullah dikatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau betul-betul di atas khuluq, budi pekerti, akhlak yang agung. Kemudian untuk merevolusi akhlak manusia adalah meyakinkan kepada manusia bahwa dekadensi akhlak itu akan mengalami konsekuensi eskatologis, yaitu akibat di akhirat. Di dalam kitab At-Tazkirah fi ahwalil mauta wa umuril akhirah karya Imam Qurtubi di halaman 203, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang dekadensi akhlak, kemerosotan akhlak, kejahatan manusia di dunia, kemudian berakibat konsekuensi eskatologis di akhirat. Rasulullah mengatakan, pertama, orang yang
bangkit dari kubur berwajah kera ialah an-namam, orang yang melakukan adu domba. Rasulullah mengatakan al-qattat, orang yang suka adu domba. Satu. Kemudian orang yang bangkit dari kubur berupa babi, wajahnya babi, rupa babi, rupanya rupa babi. Orang ini adalah fa'ahlus suhti, orang yang rezekinya haram, hasil korupsi, mengkhianati negara, menjual aset negara. Wal haram, rezekinya haram. Wal maksi, orang yang hasil rezekinya itu dari pungutan liar, melakukan pungutan liar, baik itu melalui sektor apapun, dia melakukan pungutan liar dari berbagai sektor. Itu besok di akhirat keluar wajahnya babi. Kemudian orang yang keluar dari kubur kepalanya menunduk dan wajahnya menunduk, fa'akalatur riba, yaitu orang yang makan riba. Tiga. Keempat, orang yang bangkit dari kubur keadaan buta, mayyajuru fil hukmi, yaitu hakim apapun, kemudian dia menyimpang, melakukan ketidakadilan, mendolimi orang yang melakukan kebenaran, mendolimi orang yang menegakkan kebenaran. Itu besok para hakim ini bangkit dari kubur dalam keadaan buta. Kemudian orang yang bangkit dari kubur keadaan tuli dan bisu, alladzina yu'jibuna bi'amalihim, orang yang membanggakan diri dengan karyanya, membanggakan diri dengan amalnya. Yang keenam, orang bangkit dari kubur mengunyah-ngunyah lidahnya sendiri, ialah fal ulama wal qudat, mereka adalah para ulama, para hakim, para cendekiawan, ilmuwan yang perbuatannya tidak sama dengan perkataannya. Alladzina yukhalifu qawluhum fi'lahum. Ketujuh, orang bangkit dari kubur keadaan terpotong tangan dan kakinya. Alladzina yu'dzunal jiran, yaitu orang yang menyakiti tetangga. Kedelapan, orang bangkit dari kubur disalib di atas batang berupa api. As-su'ad bin nas ila sultan, yaitu orang yang mengadukan manusia, memfitnah manusia untuk diperkarakan pada penguasa. Difitnah, diperkarakan pada penguasa. Persekusi terhadap ulama, ulama difitnah, kemudian diperkarakan terhadap penguasa, diadu dombakan dengan para penguasa. Kemudian kesembilan, orang yang bangkit dari kubur keadaan lebih busuk daripada bangkai. Alladzina yatamatta'una bisyahawat wal ladat, orang yang hidupnya hedonisme, bersenang-senang dan mencegah hak Allah, tidak pernah berzakat. Hidupnya bersenang-senang sendiri, tidak pernah berzakat. Yang ke-10, orang yang memakai jilbab, baju dari tir, ya, melakukan pakai baju tir, jadi panas, berbaju jilbab. Jilbab ini bisa jilbab kepala, bisa baju kurung dengan bahan tir yang sangat panas. Mereka yang bangkit dari kubur keadaan ini adalah fa'ahlul kibri wal fakhri wal khuyala, orang yang sombong dan berbangga diri. Terakhir, Rasulullah SAW di dalam As-Sunanul Kubra karya Al-Baihaqi, hadis nomor 21.379, Rasulullah SAW bersabda, innama buistu liutammima makarimal ahlak,
Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak manusia. Jadi manusia ini bisa menjadi manusia yang hidup mulia dengan akhlak. Mulia di mata Allah, mulia di mata manusia, mulia di mata alam semesta. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.